Baik. Baik ya, alhamdulillah kembali bersama Bapak Iqbal di sini untuk belajar IPS. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Lera. Oke, Lera tolong pimpin doa ya sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar ya. Bisa dilihat di bukunya. Oke. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adalah kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Nanti di sini kalian akan mendeskripsikan seperti apa tempat tinggal kalian, kemudian juga potensi apa yang ada di daerah kalian ya, gitu. Oke, coba kalian lihat di situ di halaman 3. Menurut kalian itu gambarnya di mana kak? Ada yang tahu nggak? Nepal ya, betul ya, di Jawa Tengah. Nah, menurut kalian nih, ketika mereka ditinggal di sini, potensi apa yang mereka dapatkan dan apakah ada potensi bencana alam ketika mereka tinggal di sini? Apa Lera? Kenapa butuh akses? Klik request akses. Ada yang butuh akses ke di sini? Sudah diklik Lera? Bisa? Kita lihat respon dari kalian. Ini sudah ada yang mengisi, siapa ini? Me. Kamu sudah selesai? Hah? Oh, I belum ngisi nomor satu. Oh, kirain udah selesai, cepet banget. Emang ini nomornya berapa ya? Pertanyaannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Ya, Alif. Putus pembalakan pembohong. Ada nomor berapa itu? Nomor 4. Nomor 4. Yang mana? Ini. 4 yang ini kan? 4 yang ini. Yang mana? Iya. Pembalakan liar. Ini. Pembalakan pembohong. Di kamu apa bacanya? Pembalakan pembohong di sini. Beda pertanyaannya. Yang lain pembalakan liar atau pembalakan apa? Yang mana? Nomor 4. Pembalakan Iya. Coba di refresh lagi. nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Bisa nggak? Hmm? Ada perubahannya sih. IPS kelas ibu Butati. Hari ini kita akan belajar mengenai lokasi tempat tinggal, yang mana tujuan pembelajaran ini kalian akan bisa mendiskusikan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal kalian.
lokasi absolut dan lokasi relatif. Pertama, kita akan membahas lokasi absolut terlebih dahulu. Lokasi absolut merupakan letak yang tetap terhadap sistem koordinat, sehingga sifat lokasi absolut adalah tetap dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat sekitarnya mungkin berubah. Agar lebih paham mengenai lokasi absolut, kita dapat melihat contoh pada lokasi absolut Indonesia, di mana batas utara berada di 6 derajat lintang utara, batas selatan berada di 11 derajat lintang selatan, batas barat berada di 95 derajat ujung timur, dan batas timur berada di 141 derajat ujung timur. Sehingga konsep lokasi absolut Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat ujung timur sampai 141 ujung timur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat lain di muka bumi yang menunjukkan lokasi yang sama dengan tempat tersebut. Lokasi absolut tidak akan berubah selama koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih berupa garis ekuator dan meridian Greenwich. Dan penentuan lokasi absolut menggunakan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu titik dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur merupakan garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol di bumi yang terdapat di Greenwich dan telah disepakati secara internasional. Garis lintang dan garis bujur dapat digunakan sebagai penunjuk koordinat untuk kapal laut, pesawat, dan sebagainya. Selain itu, garis lintang juga digunakan dalam membagi iklim di dunia. Misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sementara garis bujur juga dimanfaatkan dalam pembagian zona waktu di dunia. Tahukah kalian bahwa standar waktu yang kita gunakan sampai saat ini baru ada pada tahun 1884, yang dimana sebelum diperkenalkan standar waktu, setiap kota mengatur waktunya sesuai dengan posisi matahari di wilayah masing-masing. Dan nelayan dan pelaut mengandalkan pengamatan bintang dalam menentukan arah dan waktu. Kemudian muncullah persoalan ketika petugas kereta api antar kota harus terus-menerus mencocokkan jamnya dengan waktu lokal yang berbeda-beda. Maka dari itu, standar yang sama diperlukan dalam penentuan waktu. Konferensi Internasional Meridian yang diselenggarakan pada tahun 1884 di Washington DC memutuskan bahwa Greenwich London menjadi standar waktu internasional dengan pembagian zona waktu berdasarkan Greenwich Mean Time atau GMT. Apabila garis bujur dipindahkan 15 derajat ke timur, waktu akan lebih cepat 1 jam dibandingkan dengan waktu di Greenwich. Dan jika dipindahkan 15 derajat ke barat, waktu akan lebih lambat 1 jam dibandingkan dengan waktu di Greenwich. Selanjutnya, kita akan membahas jenis lokasi yang kedua, yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Hidung itu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Contohnya, misalkan lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena polusi udara dan polusi suara dari kendaraan bermotor. Suatu lokasi memiliki kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan keadaan sekitarnya.
Berbagai sektor telah memanfaatkan peta digital untuk menunjang usahanya. Tanpa disadari, kalian juga telah memanfaatkannya dalam hari-hari. Berikut beberapa contoh pemanfaatan peta digital. Pertama, pengembangan transportasi berbasis daring online. Sebelum adanya jasa transportasi berbasis daring, pengguna itu harus mencari dan mendatangi langsung penyedia transportasi publik untuk memesannya. Selain itu, juga harus bernegosiasi untuk menyepakati harga, sehingga membutuhkan waktu lebih lama daripada memesan jasa transportasi daring. Transportasi berbasis daring memberikan kemudahan untuk menemukan transportasi dengan tarif yang tertera pada aplikasi. Kedua, perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang. Dengan pemanfaatan data digital, penjual dan pembeli tidak perlu mendatangi ekspedisi untuk menanyakan estimasi biaya dan waktu pengiriman barang. Penjual dan pembeli dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi ekspedisi pengiriman yang digunakan. Ketiga, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Contohnya, undangan digital umumnya mencantumkan peta digital dalam bentuk barcode yang akan menghubungkan dengan alamat tujuan apabila dipindai. Contoh lain yaitu memudahkan pengemudi menemukan restoran tujuan dan mengantarkan makanan ke alamat pemesan. Selain itu, pemesan dapat memantau posisi pengemudi melalui layar ponsel pintarnya. Dan yang keempat, menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien, di mana pengguna dapat memilih rute dari berbagai rute jalan yang disediakan untuk menuju lokasi. Kondisi kepadatan lalu lintas juga dapat ditampilkan, sehingga pengguna dapat memilih rute yang efisien dan cepat untuk sampai ke tujuan. Sekian pembelajaran tentang mengenal lokasi tempat tinggal yang dimana. Oke, baik. Nah, terusan kita telah melihat tayangan video tentang lokasi, ya. Coba, mau lokasi itu ada berapa? Lokasi itu apa? Ya, Tempat, ya. Tadi ada dua, ada letak secara geografis, ada letak secara relatif. Coba Jemima, maksudnya apa? Letak secara geografis itu apa? apa tahu ini yang relatif doang. Yang relatif apa? Relatif itu nggak tahu cara jelasin gimana tapi Contoh, kamu tinggal di Cijantung. Nah, ketika kamu tinggal di Cijantung, kalau relatif itu pasti dia ada nih hal-hal yang bisa berubah. Contohnya, awalnya di depan rumah kamu ada apa? Ada rumah. Tapi nanti suatu saat rumah tersebut mungkin bisa berubah jadi toko atau jadi apa? Nah, itu namanya ini kan ya apa? Relatif gitu. Ada juga yang tadi yang pertama itu secara geografis, artinya apa? Letak daerah kamu itu yang nomor 7 itu sudah sesuai dengan titik koordinat gitu, tidak bisa diubah-ubah gitu. Contoh, rumah kalian di mana? Raffles. Nah, pasti nanti di peta itu alamat rumah kalian itu dia tidak akan berubah-ubah, ya. Meskipun nanti keadaan lingkungan sekitar bisa berubah, tapi alamat atau lokasi titik koordinat itu tidak akan berubah. Kemudian tadi juga kita pasti sering menggunakan aplikasi untuk mengetahui arah. Namanya apa? Gojek itu transportasinya. Google Maps, ya. Wis bisa. Nah, sekarang kita coba di sini pakai aplikasi Google Maps, ya. Kita contohkan Google Maps, ya. cari Contoh dulu di rumah Mr. Iqbal, ya. Kita lihat apakah ada di Google Maps atau tidak.
alamat rumah Mr. Iqbal nih di sini ya. Rumah I cuma bisa dilihat dari satelit. Nih, ini contoh. Nah, ketika Mr. Iqbal klik di sini nih, ini alamat rumah Mr. Iqbal. Pasti di sini akan ada nanti titik koordinatnya gitu ya. Meskipun di samping ini sebenarnya. Nah, nih lihat, kelihatan nggak? Ini yang ini. Street view. Nah, ini adalah titik koordinat ya. Jadi ketika kamu mengklik ini, alamat ini, pasti dia akan sampai ke rumah Mr. Iqbal. Gak bakal mungkin kamu disasarin tiba-tiba nyampainya ke rumah Lera, mungkin tidak ya, gitu. Nah, contoh kita lihat nih. Nah, iya, ini kalau ini tampilan secara lebih detail. Nah, kalau kamu melihat keadaan rumah di jalan rumah Mr. Iqbal bagaimana? Nah, seperti ini ya tuh. Hal ini dapat memudahkan untuk semua pihak. Tadi contohnya apa? Gojek atau GoFood, atau mungkin kamu lagi main nih ke rumah siapa, tiba-tiba di sini macet nih karena ada yang ada kegiatan atau apa sehingga jalannya ditutup. Nah, kamu bisa cari jalan lain gitu ya. Hal ini memudahkan untuk semua orang gitu, oke? Hal ini mau coba di sini. Ladies first. Ladies first. Alasan. Come on boys. Boys is a leader, come on. Alif, But come on. Kita coba cek apakah titik koordinat rumah Alif sudah benar di Google Map atau belum. Coba. Nggak tahu koordinatnya. Ya makanya kita cek. Oke. Masih ingat gak rumahnya? Ya. Saya mau Apa? pindah sir. Yang nggak apa-apa, yang ini aja yang kamu buka sekarang. Ya. Flash Hill. Coba kita cek ya. Blok apa? Springland. Ya. Tapos. Nanti. Ya. Sabar. Sudah, lanjut lagi Halil. Flash Hill. Blok P. Mana ada nggak tuh? Di sini. Mana? Biasanya di dekat sini ini. Dekat Masjid Dian Al-Mahdi. Bukan. Kayaknya bukan. Dekat apa? Tol Cimanggis. Cimanggis itu. Yang di Stanford ya. Iya. Nah, coba Tapi kita cek. ada masuk ke dalamnya. Flash Hill. Springland berapa sih? Springland. Gini ya. Apa ini? Mana? Ada nggak? Mana kau sih? Kok? Depok. Ini ya? Bukan. Iya dekat sini. Ke sini kan? Iya, Ini kan? iya. Ada Cimanggis itu. Di sini. Di situ. Ini. Iya. Ada lagi tadi. Nah, ini. Coba kita lihat ya. Di street view rumahnya Ali. Ini. Bukan. Oh, bukan. Mana ya saya? Nah, ini contoh lah ya, misalnya ini ya. Emang bisa. Oh, ini blok I. Nah, jadi ketika kamu klik ini, pasti alamatnya itu bakal akurat ya. Nggak bakal mungkin
kamu disasarin oleh Google Map kayak gitu. Oke, Halif? Thank you ya. Itu contoh ketika kamu menggunakan Google Map. Oke. Tapi I pernah disasarin. Oh ya? Ya, Gara-gara gara-gara I masuk hutan. masuk di hutan. Oke, thank you Halif. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah kita coba isi latihan yang ada di sini. Kenapa? Sama aku misalnya lagu tapi ini aku nggak bisa sambil. Oh ya? Iya. Coba klik. Gak ada yang bisa diklik. Kita bisa klik. Nggak bisa. Tapi sinyal aman. Udah, udah. Coba klik request.